Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kesempatan yang masih Engkau berikan buat hamba-Mu untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Apa yang menjadi isi hati-Mu, pesan-Mu Tuhan, kami percaya Engkau melawat setiap kami yang bergabung pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana ketika kegagalan ada di depan mata, ya. Banyak hal yang membuat kita hari-hari ini merasa bahwa kegagalan demi kegagalan itu terjadi, ya. Kita berpikir hari ini takut, kenapa? Karena kita berpikir gini, kegagalan itu ketika terjadi, Tuhan itu ada di belakang saudara. Makanya kita ini hari ini takut, ya. Kalau kita berpikir ketika kegagalan itu terjadi di depan saudara, Tuhan itu tetap ada di depan saudara. Saudara menjalani kegagalan itu tidak akan pernah takut, ya. Kita pasti akan diberi kekuatan untuk menghadapi setiap kegagalan, ya. Tuhan itu senyatanya yang sering saya bahas, Tuhan itu tahu apa yang saudara dan saya butuhkan. Di Lukas 6 ayat 32, ya. Tuhan itu tahu apa yang harus dia lakukan pada waktu 5 roti 2 ikan. Dan Tuhan itu tahu jalan keluarnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Itu sebabnya kalau kita berjalan bersama Tuhan, kita tidak perlu takut. Karena apa? Karena Tuhan itu sudah tahu apa yang saudara hari ini di tengah kegagalan yang dibutuhkan. Tuhan tahu jalan keluarnya. Tuhan tahu apa yang harus dia lakukan di masa-masa kegagalan ini. Saudara baca ya sebentar di Mazmur, ketika saya menyiapkan khotbah ini, Tuhan memberikan saya tentang Mazmur 28 ayat 8 sampai 9. Yuk kita baca sama-sama, ya. Kita percaya hari ini siapapun yang gagal, saudara tidak perlu takut. Saudara tetap yakin di tengah kegagalan itu ada Allah yang turut hari ini bekerja untuk mendatangkan kebaikan yang jauh lebih banyak di depan. Jadi tidak usah takut. Yuk kita baca. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Lihat ya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu dan berkatilah milik-Mu sendiri, gembalakanlah mereka untuk selama-lamanya. Gembalakan dan dukung mereka untuk selama-lamanya. Selamanya loh saudara hari ini. Kita percaya kalau hari ini ada kegagalan, Tuhan mengingatkan bahwa posisi Tuhan pada waktu saudara gagal, baik dalam rumah tangga, baik dalam keuangan, baik di dalam apapun hari ini kegagalanmu, baik di dalam karir, ya. Kita percaya bahwa Tuhan itu tetap menjadi kekuatan buat umat-Nya. Dia tetap menjadi benteng keselamatan bagi saudara dan saya. Itu sebabnya firman ini mengingatkan kita, pasti kita diselamatkan. Kenapa? Karena kita ini umat-Nya, kita ini pasti diberkati karena kita ini milik-Nya. Kita pasti digembalakan sesuai dengan apa yang menurut Dia terbaik karena kita ini domba-dombanya. Bahkan Dia akan mendukung, menopang saudara dan saya dengan kekuatannya karena kita ini anaknya. Itu sebabnya ketika firman ini saudara baca, ini menjadi perenungan buat saudara bagaimana ketika saudara menghadapi kegagalan yang ada di depan mata. Jangan panik, renungkan firman terlebih dahulu ya. Beberapa hari yang lalu ada seorang ibu juga yang kepanikan. Benar-benar panik.
Karena hari itu ya dia menghadapi satu dilema. Hari itu dia menghadapi bagaimana dia jatuh kena penyakit yang divonis dokter ya, penyakit kalau nggak salah kanker juga. Hari itu juga dia harus menghadapi panggilan pengadilan negeri tentang hutang-hutang. Ya, saudara lihat hari itu juga dia mendapati bahwa rumah tangganya juga sedang di ujung tanduk. Saudara lihat ya, secara akal ketika dia bertanya dan dia nangis, dia berkata, Bu Eli, saya sudah tidak tahu lagi apa yang harus saya perbuat. Setiap kali saya curhat dengan siapapun, mereka tidak bisa memberikan solusi. Dan jawaban saya juga sama. Saya juga sebagai manusia, saya juga tidak bisa memberikan solusi. Tapi hari ini ibu perlu mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Kita tetap percaya bahwa ketika Tuhan itu kekuatan dan benteng keselamatan, bahkan di ayat 2 yang ke-9-nya berkata, kita pasti diselamatkan karena kita ini umat pilihannya, kita pasti diberkati karena kita ini milik kesayangannya, kita pasti ditopang, kita pasti digembalakan dengan selayaknya sebagai seorang gembala yang menghadapi domba-dombanya yang sedang di dalam keadaan terpuruk sekalipun. Kita tetap percaya bahwa ketika kegagalan ada di depan mata saudara, pastikan hari ini saudara tetap mencari Tuhan. Tidak ada solusi, karena memecah solusi saya cuma bilang saya juga sebagai manusia, saya juga tidak bisa memberikan solusi apa-apa. Tapi yang saya bisa berikan adalah solusi di atas segala solusi, yaitu Tuhan yang tidak akan pernah membatalkan ketetapannya. Hasil saudara tidak perlu ragu, hasil janji saudara tidak perlu ragu, tapi yang paling penting yang akan saya bahas, apa yang jadi bagian saudara dan saya hari ini saat tantangan itu ada di depan mata saudara. Itu yang akan mengubah masalah akan menjadi pemulihan. Seburuk apapun kalau dia tetap memposisikan sebagai Tuhan, yaitu benteng keselamatan dan kekuatan saudara, percayalah, tidak ada tantangan, tidak ada kegagalan yang tidak bisa dirubah oleh tangan kuasa Tuhan. Kegagalanmu akan menjadi keberhasilanmu ketika hari ini engkau melakukan bagiannya. Yuk kita bahas, apa sih ya, kenapa Tuhan izinkan hari ini ada banyak kegagalan sebagai orang benar yang terjadi di depan mata saudara dan saya. Seharusnya kalau dipikir, Tuhan itu kan maha tahu. Tuhan kan tahu jalan keluar. Tuhan itu tahu. Kenapa Tuhan kok izinkan hidup kita ngalami kegagalan? Yang jadi pertanyaannya bukan karena Tuhan yang membuat kegagalan, tapi saudara sendiri. Kita ini kadang-kadang sering menyalahkan Tuhan. Padahal sebelum terjadi sesuatu yang buruk, jelas Tuhan itu sudah memberikan aba-aba, nak, jangan dilanjutkan. Nah, alarm itu sudah bunyi semua. Tapi ya, karena saudara mengeraskan hati, ya, ada banyak orang juga yang misalnya, nak, jangan ambil jodoh itu bukan jodohmu, tapi karena hati saudara sudah jatuh cinta. Kira-kira apa yang saudara sebagai orang tua katakan sama anak, kira-kira didengar enggak? Jauh lebih besar keinginan saudara daripada dengar apa kata Tuhan. Kalau sudah diterabas, ya, aba-abanya dimentahkan, semua signal itu saudara mulai lawan, saudara mulai melawan arusnya Tuhan, dan saudara gagal hari itu, saudara marah sama Tuhan.
Hari ini percayalah, Tuhan itu tahu kalau saudara manusia yang lemah. Di tengah kegagalan sekalipun dia tidak pernah menghakimi saudara dan saya. Dia tetap memposisikan sebagai bapak yang baik, sebagai gembala yang baik. Dia tetap memposisikan sebagai pemilik saudara kehidupan yang memberkati, yang hari ini menopang kehidupan saudara dan saya, ya. Dia pasti menyelamatkan. Yuk kita lihat ayatnya, ya. Kenapa hari ini Tuhan tidak menjawab setiap proses hidupmu itu bim salah bim. Waktu saya merenung firman, Tuhan kasih ayat ini, ya. Jadi kita tahu bahwa prinsip ikut Tuhan, kenapa Tuhan izinkan proses. Walaupun di tengah kegagalan kita sudah bertobat seperti saya. Misalnya di tengah kegagalan rumah tangga saya tahu bahwa saya punya andil yang terbesar. Saya seorang istri yang cerewet, saya seorang istri yang suka nanduk suami, saya mulut suka maki-maki, ya, dan sebagainya. Ketika saya sudah mulai merubah gaya hidup saya, apakah proses itu berhenti dengan segera? Karena kita tidak tahu bahwa Tuhan lebih tahu bagaimana kekuatan hidup saya. Tuhan tetap izinkan saya mengalami kegagalan-kegagalan berikutnya. Itu karena ini, saudara baca, yuk kalau kita mengerti firman ini, kita tidak akan pernah protes di tengah proses, ya. Sekali lagi, kita tidak akan pernah protes kepada Tuhan di balik semua proses. Baik itu kegagalan, kehilangan, kerugian sekalipun, saudara tidak akan pernah protes. Yuk kita baca Markus 4 ayat 26 sampai 27. Markus 4 ayat 26 sampai 27, ya, kita baca sama-sama. Lalu kata Yesus, ya, lihat ya, beginilah hal kerajaan Allah seumpama orang, ya, lihat ya, yang menaburkan benih di tanah, ya. Jadi kerajaan Allah itu seumpama benih. Lihat ya, saudara, kata-kata berikutnya. Lalu pada malam hari ia tidur, pada siang hari ia bangun, dan benih itu baru mengeluarkan tunas. Lihat ya, setiap proses itu tidak bakal instan. Kenapa? Karena hal kerajaan Allah itu seperti benih. Benih yang butuh waktu, tidak langsung berbuah. Dia butuh waktu untuk ditanam, butuh waktu untuk bertunas. Dan kata berikutnya, apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Itu sebabnya hari ini jangan kaget dengan proses kegagalan yang masih berlanjut. Karena hidup ini Tuhan bilang jangan pusing dengan hasil. Suatu kali benihmu pasti bertunas dan akan menghasilkan cukup buah. Kalau buahnya belum cukup, hanya banyak daunnya saja, Tuhan tidak pernah puas. Ada berapa banyak saudara dan saya hari ini, buahnya tidak lebat, tapi daunnya yang banyak. Daun itu berbicara, ada banyak penghalang-penghalang buah ini untuk bertumbuh ketika engkau daunnya banyak. Makanya firman Tuhan di Markus 4 berkata, kalau buah yang sudah masak itu sudah cukup menurut kacamata Tuhan, maka musim menuai sudah tiba. Itu sebabnya hari ini jangan ragu di tengah kegagalan, karena sesungguhnya proses kegagalan yang ada di depan mata itu karena Tuhan lagi memaksa saudara dan saya menabur benih. Nanti kita akan belajari, yang penting benih yang engkau tabur benar, itu pada suatu kali dia bertunas. Dan kalau sudah bertunas, dia akan mengeluarkan buah-buahnya
Baru saudara akan bilang gini, wow, keren ya Tuhan itu. Waktu saya menuai buahnya manis, bisa dinikmati bukan hanya hidup saudara sendiri seperti saya. Ketika saya menuai, Tuhan melihat bahwa buah saya, bukan hanya anak-anak saya yang bisa melihat, bukan hanya suami saya, tapi ada banyak orang. Saudara tangkap ya, karena buat saudara dan saya menyadari, makanya proses itu baik saudara. Jangan takut menghadapi proses kegagalan. Tuhan itu mengutus saudara dan saya, yaitu domba di tengah serigala. Ingat ya saudara, kita ini utusan loh saudara, utusannya surga, untuk diutus domba di tengah serigala. Tapi ada banyak orang ketika diutus bukannya menjadi domba di tengah serigala, dia menjadi serigala yang berbulu domba. Tangkap ya, beda ya saudara. Domba di tengah serigala tidak sama dengan serigala berbulu domba. Itu sebabnya kalau masih ada proses yang masih dilanjutkan, ada kegagalan, saudara tidak perlu takut karena senyatanya proses ini akan mengubah saudara yang posisinya serigala berbulu domba akan menjadi domba yang memang berbulu domba. Tidak perlu jadi serigala lagi saudara, karena saudara utusan. Itu sebabnya siang ini kita belajar apa sih yang harus saudara tetap lakukan di tengah-tengah kegagalan ada di depan mata. Saya sudah berapa kali bicara buat saudara waktu khotbah ya. Saya ini menerima beberapa pesan dari beberapa hamba Tuhan yang punya kepekaan ya. Mereka cuman berpesan bahwa tahun depan adalah masa-masa sulit, lebih sulit, tidak tahu berapa kali lipat masa sukar. Hari ini pesan mereka, Bu Eli kuatkan jemaat Victory, mulai perkuat rohani mereka, supaya mereka dibangun di atas batu karang yang teguh, bukan hanya jadi orang Kristen bertahun-tahun, tapi dibangun di atas pasir. Sehingga ketika tahun depan mereka menghadapi masa tersulit, begitu ada badai, begitu ada banyak kegagalan, mereka tetap berdiri di atas batu karangku. Saudara tangkap ya, hari ini kita mau hidup ini sudah tidak mikir apapun selain saudara hari ini makan firman, saudara kuat, saudara bertahan bersama Tuhan, percayalah. Orang lain susah, saudara pasti dibedakan. Orang yang bertahan sampai kesudahannya bukan binasa, pasti memperoleh hidup, pasti selamat. Kata kunci bertahan. Ya, jadi kegagalanmu seburuk apapun, kalau melihat tahun depan tidak bertambah baik, Bu Eli sudah titip pesan. Ini harus dilewati. Kalau pertahananmu sudah kuat, pertahanan staminamu benar-benar sudah kokoh, tidak usah takut. Jerih payahmu di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan tidak akan pernah berhutang atas ketetapannya. Ketika didapati buahmu sudah cukup lebat, orang lain lagi menabur, bercucuran air mata, saudara dan saya menuai sorak-sorai. Tangkap saudara ya. Jadi hari ini, kalau hidupmu sudah kuat, firman Tuhan tadi berkata, hal kerajaan surga itu seumpama benih yang ditabur, kalau sudah berbuah dan buahnya di tahun depan, Tuhan bilang gini, sudah berbuah lebat. Ini waktunya engkau menuai berkatku. Engkau menuai dari apa yang sudah engkau tabur, bercucuran air mata di tahun-tahun lalu, menampung semua kesengsaraanmu, dan aku dapati engkau bertahan dan engkau sudah berbuah lebat. Itu berarti tahun-tahun depan
Orang lain menabur bercucuran air mata. Saudara dan saya bukan lagi waktunya menabur air mata, tapi menuai benih yang saudara tabur. Itu sebabnya saya sering berkata ada pembedaan yang jelas antara domba dan serigala berbulu domba. Antara kambing dan domba jelas akan ada perbedaannya. Perbedaannya jelas, walaupun sama-sama jadi orang Kristen bertahun-tahun, sama-sama melayani Tuhan. Tapi yang Tuhan nilai tetap buah. Ketika buahmu lebat, tenang. Hari ini kita belajar apa yang harus saudara dan saya lakukan supaya kita di tahun depan didapati buah kita itu buahnya lebat. Ya, saya cuma ambil 3. Saya percaya 3 hal yang sederhana yang akan saya sampaikan itu akan menjadi pegangan buat saudara dan saya untuk siap maju di akhir zaman tahun 2022. Tantangannya besar, masa tersulit harus terjadi. Tapi saudara dan saya sudah tidak pusing lagi karena yang saudara kejar adalah buah. Amin, saudara. Ya, saudara kalau lihat Ibrani, saya bahas 1 ayat dulu. Ibrani 10 ayat 36. Ini ayat juga yang menjadi peneguhan kita di tahun depan. Ibrani 10 ayat 36. Yuk kita baca sama-sama. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Lihat ya. Orang yang bertahan pasti tekun. Hari ini jangan jateng sama Tuhan. Cuman tekun kejar berkat, mujizat, ikut Tuhan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Yang dicari bukannya tekun hidup sebagai orang benar, tetapi tekun berkatnya Tuhan. Yuk, berkat, pemulihan, rezeki, toko rame. Jujur, mental-mental seperti ini bukan lagi mental anak Tuhan yang bisa bertahan di akhir zaman. Kalau hidupmu cuman tekun datang sama Tuhan, tekun cari Tuhan, hanya perkara rezeki, perkara berkat, perkara pemulihan, kenyamanan, itu cuman bonus, saudara. Dan perlu tahu bahwa semua bonus ketika saudara dan saya pulang ke rumah Bapak, itu tidak ada satupun yang dibawa. Itu sebabnya firman Tuhan, sebab kamu memerlukan ketekunan. Tekun menderita, tekun pikul salib, tekun sangkal diri, tekun jalani pintu yang sesak, jalan yang sempit. Tuhan, tekun. Kita mau bertekun. Karena ketika kita tekun, kita komitmen dengan jalannya Tuhan, kita pasti berbuah lebat. Percayalah itu. Yuk kita lihat. Supaya ya, jadi ternyata ketekunan itu adalah melakukan kehendak Allah. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu akan memperoleh apa yang dijanjikan. Tahun depan, siapa yang hari-hari ini sudah hidup melakukan kehendak Allah? Orang lain susah, saudara akan memperoleh janji Tuhan. Amin, saudara. Hari ini coba koreksi sampai di akhir 2021. Apakah saudara dan saya sudah melakukan kehendak Allah? Hari-hari ini kehendak Allah itu salah satunya tadi, tekun pikul salib, sangkal diri, dihina orang, sabar, penguasaan diri yang baik, menghasilkan buah roh yang lebat, itu kehendak Allah. Kalau di dalam sepanjang tahun ini engkau sudah dievaluasi oleh Tuhan dan didapati nilaimu excellent, atau tidak usah sampai wow ya, tapi Tuhan berkata cukup buahnya, saudara dan saya sudah didapati begitu banyak kehendak Allah yang saudara hari ini sudah lewati. Pesan Tuhan, tahun depan engkau akan melihat bagaimana janji-janji Tuhan yang sedang dalam perjalanan di tahun ini engkau belum menerimanya. Tahun depan
Ketika evaluasi Tuhan di akhir tahun, dia sudah siapkan. Oh, Bu Linda, Bu Norce sudah banyak melakukan kehendak Allah di tengah kegagalan yang masih aku izinkan berlanjut. Itu sebabnya Tuhan akan persiapkan janji, buah yang saudara tuai, saudara akan jarah, saudara akan nikmati di tahun-tahun depan. Yuk kita bahas 3 hal. Ya, jadi hari ini kalau kegagalan ada di depan mata, ini kata kuncinya. Di balik kegagalan itu ada 3 yang akan saya bahas. Ada pekerjaan Tuhan yang terjadi, ya. Seperti hidup saya, waktu saya taat dengan kehendak Allah, bukan keinginan saya lagi untuk dicintai suami, untuk lihat rumah tangga saya dipulihkan secara cepat dan instan. Saya berusaha bertahan, tekun jalani penderitaan, disakiti, tekun jalani bercucuran air mata. Ketika saya melakukan itu dengan tekun dan Tuhan menggenapi, di balik kegagalan rumah tangga saya selalu ada pekerjaan Tuhan terjadi atas victory, atas penuaian jiwa-jiwa. Itu yang pertama. Yang kedua, di balik kegagalan itu ada tujuan Tuhan terjadi. Yang kedua, yang ketiga, di balik kegagalan itu ada Immanuel. Saudara dan saya hari ini bagaimana pembuktian bahwa Tuhan itu Allah yang menyertai saudara sampai akhir zaman kalau hidupmu nyaman. Saudara tidak akan lihat Immanuel itu terjadi digenapi. Justru di tengah kegagalan 3 hal. Ada pekerjaannya, ada tujuannya, ada Immanuel. Tuhan menyertai penyertaannya yang sempurna itu terjadi. Penyertaan Tuhan akan saudara lihat sangat sempurna. Justru di saat kegagalanmu yang besar, disitulah kuasa Tuhan akan sempurna penyertaannya atas hidup orang benar. Sehingga kalau penyertaan Tuhan sempurna, saudara akan punya pengalaman seperti Ayub. Bukan dari kata orang, tapi saudara ngalami sendiri. Ketika saudara melewati api, gimana sih Tuhan itu menyertai saudara, diluputkan dari api. Ketika Tuhan izinkan saudara melewati arus sungai yang deras, seolah-olah saudara akan hanyut, tapi Tuhan menyertai saudara sampai saudara keluar dari sungai yang deras itu dan saudara tetap selamat dan saudara tetap bertahan. Bahkan saudara bisa bersaksi, how great is our God. Amin saudara. Yuk yang pertama, pekerjaan Tuhan harus terjadi. Apa yang harus saudara lakukan hari ini? Kalau itu memang terjadi, saudara, ini Yohanes 9 ayat 2-3 ya. 3 hal yang akan saya bahas, bagaimana benih yang harus bagian saudara lakukan hari-hari ini jika ada kegagalan di depan mata. Yohanes 9 ayat 2 dan 3. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta. Ini peristiwa ada anak kecil yang buta ya. Murid-murid bertanya, kenapa kok bisa terjadi kebutaan ini? Siapa yang berbuat dosa? Ya, lihat jawab Yesus. Bukan dia, bukan juga orang tuanya, tetapi pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jadi hari ini jangan dengar penghakiman dunia ya. Jangan dengar apa kata iblis kalau hari ini keadaanmu masih tertutup buta. Jalan itu tertutup tembok tebal, engkau belum melihat jalan keluarnya walaupun engkau sudah tekun menjalani penderitaan. Yang menjadi pesan Tuhan hari ini supaya saudara dan saya melihat pekerjaan Tuhan terjadi atas hidupmu hari ini. Yang pertama,
jangan menyalahkan diri sendiri. Yang kedua, jangan menyalahkan orang lain, tuding sana, tuding sini, gara-gara kamu hidupku menderita. Yang ketiga, jangan melihat kenyataan. 3 hal ini yang harus saudara benar-benar menjadi pegangan hidupmu. Dulu saya ketika suami saya berkata sudah tidak cinta lagi, ya. Dan dia kadang-kadang saya juga merasa bahwa ketika ada kata-kata gini, kan kamu sudah umur berapa, ya. Ketika saya merasa saya sudah tua, suami saya sudah tidak cinta, keberhargaan saya sebagai seorang wanita itu hilang, saudara. Saya punya rasa minder, saya merasa bahwa kenapa Tuhan saya kok seperti ini, kenapa Tuhan kok saya dulu tidak kawin sama orang yang Tuhan sendiri bisa pilih, kenapa, dan kenapa. Saya cenderung menyalahkan diri saya sendiri. Coba dulu ya, aku ini jadi istri yang pinter cari uang, bisa kerja. Mungkin suami saya tidak selingkuh. Tapi kenapa Tuhan saya ini dulu kok bodoh, karena dicintai mati saya dimanja, saya ini kok ya bodoh, ndak mau kerja, otaknya ndak dipakai. Sampai hari ini rasa keberhargaan itu hilang. Tapi ketika saya baca firman di Yohanes 9 ini, saya mulai sadar, Tuhan bilang gini, kamu ndak bisa terus hidup dengan menyalahkan dirimu sendiri. Semua ini sudah terjadi. Walaupun itu kegagalanmu, aku tahu kamu manusia yang lemah jadi debu. Yang penting tidak usah lihat berapa kali engkau gagal. Yang penting hari ini bangkit, move on. Tidak usah nyalakan dirimu sendiri. Tidak usah nyalakan gara-gara suamiku, gara-gara wanita itu yang berusaha merusak rumah tanggaku sampai aku hidup menderita. Tidak perlu sudah. Makin kamu nyalain wanita itu, nyalain suamimu, nyalain dirimu sendiri, engkau tidak akan lihat pekerjaanku terjadi atas hidupmu. Dan engkau jangan lihat kenyataan kenapa sampai suamiku punya 2 anak. Itu mulai berhenti, Eli. Selama kamu menyalahkan dirimu sendiri, kamu nyalain orang lain gara-gara si A, si B, si C, dan makin engkau melihat kenyataan, hidupmu tidak akan melihat pekerjaan Allah terjadi. Dan benar saudara, sejak saya mulai praktek firman ini, saya mulai tumbuh rasa percaya diri saya. Saya mulai berkata seperti ini, Tuhan, hidup Eli berharga, mulia, dan sangat dikasihi. Aku sebagai umat pilihannya, miliknya, domba, anaknya yang pasti diberkati Tuhan ketika aku bangkit hari ini. Tuhan cuma bilang gini, pekerjaanku harus terjadi. Aku sedang persiapkan engkau sebagai domba yang aku utus di tengah serigala. Aku persiapkan engkau sebagai gembala yang murni gembala, benar-benar gembala di PD Victory, bukan serigala berbulu domba, jadi gembala di Victory. Percuma. Itu akan membawa batu sanggungan. Aku sedang membentuk engkau benar-benar domba yang akan menjadi hari ini menjadi panutan. Dan sejak saya mulai tidak menyalahkan diri saya sendiri, tidak menyalahkan orang lain, saya tidak lihat kenyataan, saya bangkit, saya melihat hari ini pekerjaan Tuhan terjadi. Kalau pekerjaan Tuhan terjadi dan engkau jadi orang utusannya yang benar-benar bisa membawa berkat. Saya percaya hari-hari ini ada banyak jiwa-jiwa yang saya kirim sama Tuhan. Itu menjadi upah buat saya. Termasuk keturunan saya nanti nikmati. Bayangin setiap hari kalau ada orang seperti ini konseling. Bu Eli, tadinya saya sudah mau cerai akibatnya pemulihan. Bu Eli, saya tadinya mau bunuh diri, tapi hari ini melihat kekuatan Bu Eli, saya bangkit dan saya melihat perubahan hidup saya. Ada banyak loh ibu-ibu yang bilang gini, Bu Eli, saya hari ini sudah tidak fokus dengan hasil. Yang saya kejar hari ini bagaimana merubah hidup saya layak berkenan di hadapan Tuhan. Seperti khotbah Bu Eli. Katanya kalau mati nanti semua harga diri, pemulihan, suami, kebahagiaan tidak ada yang dibawa. Yang dibawa yaitu diri sendiri dan buah-buahnya. Itu sebabnya hari ini yuk
Apa yang bisa saudara lakukan untuk Tuhan menilai, mengevaluasi? Cukup nak, tahun ini engkau sudah bertunas, tapi buahmu masih dikit. Ada banyak daun-daun yang mesti aku hilangi. Sabar ya nak. Kalau hari ini engkau lagi ngalami kegagalan, ndak usah lagi nyalain dirimu sendiri, nyalain orang lain, lihat kenyataan, yuk bangkit. Karena ketika buahmu lebat, ada banyak janji Tuhan, yaitu kehendak Allah terjadi, janji Tuhan terjadi, engkau akan melakukan pekerjaan Allah di tahun-tahun depan. Jelas, orang yang sudah menyelesaikan kehendak Bapa dengan terus hari ini menggenapi banyak pekerjaan Tuhan, pasti upahnya luar biasa. Amin saudara. Itu yang pertama ya. Yang kedua, yuk kita lihat ya, bagaimana tujuan Tuhan ya. Kalau ini saudara tidak terjadi, saudara tetap terpuruk, maka janji Tuhan itu akan gagal. Saudara nikmati, makanya cepat bangkit ya. Tidak perlu, kalaupun itu kegagalanmu, ada banyak orang yang menyesal investasi, akibatnya investasinya tutup, mereka merenungi diri, ya, mereka merasakan penyesalan betapa bodohnya saya kok bisa dibohongi sama investasi bodong. Padahal saya ini lulusan S2 Bu Eli, saya ini insinyur dokter, wah gelarnya banyak, tapi kok saya bodoh Bu Eli, investasi bodong bisa bohongi insinyur, dokter, dokterandes, apalagi kabulator ya semua, pokoknya yang dibohongi sehingga ngalami kerugian yang besar. Kira-kira Tuhan tahu enggak? Manusia itu pasti punya kecenderungan rasa enggak puas, kecenderungan serakah, enggak pernah bisa mengucap syukur atas apa yang ada. Tuhan tahu kok kelemahannya. Dan hari ini dia tidak akan pernah menghakimi seperti ketika saudara dapati anak atau suami kalau sudah gagal. Pasti kita manusia gini. Makanya. Sudah berapa kali aku kasih tahu kamu. Kamu memang dablek. Kamu memang bebal. Tapi Tuhan tidak akan pernah keluar dari kata-kata itu dari mulutnya. Dia tetap berkata, nak yuk bangkit. Nggak usah nyalain investasi ya. Nggak usah nyalain kamu pinter sekalipun. Kamu tetap debu. Aku tahu kamu ini manusia. Kalau tanpa aku, kamu akan dengan mudah untuk dibodoh-bodohi. Kita ini makanya kenapa perlu hikmat Tuhan. Tanpa hikmat orang secerdik apapun tetap bisa jatuh. Wong saudara saja hari-hari ini mas, biarpun hamba Tuhan siapapun bisa jatuh. Tuhan tidak pernah menghakimi, yang penting hari ini bangkit. Yuk yang kedua ya, tujuan Tuhan terjadi itu gimana? Yuk kita belajar dari seorang Filipi 3, Paulus 13b ayat 14. Filipi 3 ayat 13b sampai 14 supaya saudara dan saya hari ini belajar. Yuk. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Lihat ya. Jadi hari ini nggak usah lihat masa lalu. Kalaupun hari ini proses itu masih berlanjut, nggak usah difokus, direnungkan. Lihat kata-kata berikutnya. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Yang penting fokusnya di depan. Di depan itu seperti saya tadi bilang. Waktu engkau gagal bukan berarti Tuhan di belakang. Ingat ya saudara. Waktu engkau gagal, posisi Tuhan tetap ada di depan. Makanya fokus aja mengarahkan apa yang di hadapan Tuhan. Tuhan tahu saudara debu, gagal, bangkit, Tuhan tetap berkata seperti ini, nak, kamu ini milikku, aku pasti berkati kamu. Kamu ini umat pilihanku, umat kesayanganku, aku pasti selamatkan kamu. Kamu ini domba kepunyaanku, domba yang aku akan menggembalakan. Jadi tetap posisi Tuhan di depan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata gini, fokus mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi 3 hal hari ini ya.
Kita hidup ini antara sukses dan gagal, siapapun saudara, itu sudah jadi satu paket dalam kehidupan. Kalau saudara pernah mengalami gagal, pasti saudara juga akan pernah berulang kali mengalami kesuksesan. Itu sudah jadi satu paket. Yang penting, kalau kegagalan itu masih terjadi hari ini, percayalah, pasti di balik kegagalan, selama saudara tetap mencari Tuhan, itu akan dirubah menjadi kesuksesan. Gimana caranya Bu Eli supaya aku melihat kesuksesan? Tuhan berkata, firman-Nya Paulus berkata, lupakan masa lalu dan masa sekarang, walaupun keadaan bertambah buruk, engkau tidak perlu takut, tetap jalani. Yang kedua, fokus aja kepada masa depan. Karena Allah sudah merancangkan masa depanmu penuh kebahagiaan dan penuh damai sejahtera. Yang dipikirkan bukan yang dilihat hari ini. Tangkap ya saudara, bukan yang dilihat lagi berapa ruginya masa lalu. Dulu punya rumah, dulu dicintai mati suami, sekarang benci mati. Sekarang rumah aja dijual satu persatu. Itu jangan difokus. Kalau itu jadi fokus, maka saudara tidak akan lihat hadiahnya. Saudara tidak akan lihat tahun depan Tuhan, firman ini berkata, berlari-lari untuk memperoleh hadiah. Tahun depan ada surprise hadiah, ada door prize yang Tuhan sediakan. Ketika kita bangkit, tidak lihat masa lalu, tidak lihat prosesnya yang makin berat hari ini. Tapi saudara hari ini akan berdiri gini, Tuhan, semua boleh terjadi. Tahun ini aku belum melihat tanda-tanda pemulihan. It's okay Tuhan. Tapi yang aku tahu, tahun depan aku akan menjarah hadiah. Ketika aku tidak lagi hitung-hitungan proses. Tuhan rugi Tuhan. Tuhan kok kamu tega Tuhan. Mana keadilanmu sampai punya 2 anak. Mana Tuhan aku ini jadi gembala loh Tuhan. Aku sudah melayani Tuhan. Aku sudah bisu tuli. Tidak. Bukan itu lagi. Pastikan orang yang berbuahnya lebat. Jelas Tuhan sedang menilai dari responmu menghadapi kegagalan di depan mata itu gimana. Orang yang buahnya lebat dengan buahnya yang banyak daunnya. Orang yang daunnya banyak, buahnya tidak lebat akan banyak ngomel, banyak protes, banyak depresi, banyak takut, banyak khawatir. Tapi orang yang buahnya lebat, daunnya sudah mulai berguguran dikit. Orang itu akan bilang gini di akhir tahun. Dia akan berkata, it's okay Tuhan. Aku tidak lihat besarnya kerugian. Rasa sakitku sampai hari ini suamiku sampai punya 2 anak dan berkata tidak cinta. Tapi yang aku lihat di tahun depan, aku akan berlari-lari bukan untuk menangkap bola yang tangan kosong perkara sia-sia. Tapi yang aku tahu, aku berlari-lari untuk mendapat satu hadiah, yaitu panggilan surgawi. Kita tahu tahun depan, makanya saya bilang yuk anak Tuhan hari ini tetaplah bisa menjarah apa yang Tuhan sediakan di tahun depan ketika benihmu benar. Kalau benihmu salah, hadiah itu hilang saudara. Selama saudara terus lihat masa lalu, lihat sekarang, dan saudara merenungi keadaan hidupmu sekarang, saudara tidak akan menjarah hadiah-hadiah yang Tuhan sudah sediakan buat orang yang buahnya lebat, daunnya yang sedikit. Jangan bangga jadi anak Tuhan. Buahnya dikit, daunnya banyak. Sehingga itu menghalangi buahmu untuk berbuah. Kita hari ini ketika baca Markus 4, kita tahu Tuhan itu bilang gini, cukup buahnya, waktunya engkau menuai. Itu yang lagi terus saya nanti-nantikan saudara. Bayangin kalau orang lain susah, tapi Tuhan berkata, nak, kamu sudah lulus. Aku lihat buahmu cukup berbuah banyak. Lebat engkau hari ini menjarah janjiku. Ada hadiahku. Ada bonus yang aku sudah sediakan di tahun depan. Percayalah, itu sebabnya kita akan menikmati buah yang manis, buah yang
akan kita nikmati luar biasa. Saudara mau? Tangkap ini saudara, kita itu harus ngerti firman. Saya waktu merenungkan firman ini, saya berkata, betapa bodohnya saya dulu hanya dipaksa iblis, fokus lihat suami saya, fokus lihat cintanya yang berkurang, fokus lihat dia punya 2 anak. Betapa bodohnya saya. Sehingga saya tidak lihat yang hadiah yang Tuhan sediakan, saya cuma terpuruk. Saya bilang, oh malangnya nasibku. Tuhan, gara-gara dia, gara-gara wanita itu saya sama anak-anak menderita. Oh, sejak saya mengerti firman, saya sudah tidak melakukan itu lagi. Yang saya lakukan, yes Tuhan, ada jarahan janji, ada jarahan hadiah, ada jarahan buah yang lebat yang saya akan nikmati buat saya dan seisi rumah saya. 3 hal hari ini: melupakan masa lalu, fokus pada masa depan, ya. Yang ketiga, berlari-lari pada panggilan surgawi. Jangan lihat panggilan duniawi. Hari ini panggilan duniawimu mungkin, ya, saudara, mungkin hari ini rumah hilang, tidak apa-apa saudara. Tapi ketika rumahmu hilang, panggilan surgawi itu terjadi. Ada hadiah yang akan Tuhan berikan jauh dari kehilangan rumah. Percaya, saya ulangi lagi. Hari ini, kalau tokomu sepi, rumahmu sudah dilelang, rumahmu dijual untuk melunasi hutang, penghasilanmu menurun drastis, rumah tanggamu makin kacau balau, tidak jadi masalah. Kalau hidupmu sudah didapati Tuhan, engkau move on dan engkau hari ini berbuah lebat. Percayalah, apa yang hilang itu akan Tuhan ganti. Tuhan berkata, nak, hadiah yang aku sediakan buat engkau jauh lebih besar dari rasa sakitmu, dari kerugianmu, dari penghasilanmu yang menurun drastis. Kenapa? Karena aku tidak pernah berhutang sedikit pun atas jerih payahmu. 1 Korintus 15 ayat 58 kalau tidak salah. Yang ketiga, ya. Jadi hari ini ngerti ya stepnya ya. Jadi jangan mau lo ya dicuri oleh iblis. Saudara sudah ngerti rahasia menjara berkat, hadiah, janji Tuhan ya. Jadi jangan sampai saudara tidak bisa menjara itu di tahun-tahun yang ke depan. Hari ini pastikan bonyok sesaat, tidak apa-apa. Yang penting benihmu benar. Yang terakhir, Immanuel. Yuk setelah itu selesai. Ibrani 13 ya, kita belajar sama-sama saudara. Supaya kita mengenal firman dengan benar. Kalau firman itu dijalankan dengan benar, janji Tuhan itu keren. Orang yang tekun melakukan kehendak Allah, maka dia akan menikmati janji-janji Tuhan. Ibrani 13 ayat 5 sampai 6a. Yuk baca sama-sama. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Lihat ya. Jangan menjadi hamba uang ya. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali, itu berarti penyertaannya sempurna, tidak akan pernah meninggalkan engkau ya. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau. Ayat 6a-nya kita baca. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Itu tadi keselamatan dan gunung batu. Tuhan penolongku, aku tidak akan takut. Benih apa yang saudara harus lakukan hari ini? Ada banyak orang tidak siap, seperti cerita anak muda yang ditanya, aku sudah ini, sudah berbuat baik, sudah. Tapi pada saat Yesus berkata, jikalau engkau hendak sempurna, di Matius 19, catat aja, Matius 19 ayat 21 sampai 22, yang berkata gini, Yesus berkata, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Ada banyak orang tidak mau menghilangkan harta di dunia,
Padahal kalau kehilangan harta di dunia, kenyamanan, itu semua ada ganti ruginya. Yaitu apa? Yesus berkata, jualah segala milikmu, berikan kepada orang miskin, karena engkau akan beroleh harta di surga. Saudara jadi anak Tuhan mau kejar harta di dunia yang diperoleh tapi untuk ditinggal. Atau harta di surga yang diperoleh tapi untuk dinikmati selama-lamanya. Itu balik pilihan lagi. Makanya kalau hari ini kenyamanan hartamu sedang diusik, itu berarti ini waktunya saudara jangan melihat kegagalan ini hancur. Enggak. Tapi kegagalan ini baik dalam keuanganmu karena Tuhan sudah sediakan ganti ruginya, yaitu harta yang diperoleh di surga. Itu sebabnya 3 hal, ya saya sudah selesai. Yang pertama, hari ini jangan menjadi hamba uang. Jujur, banyak orang jatuh di dalam dosa itu karena hamba uang. Ada berapa banyak orang bercerai hanya juga yang dikejar uang dan uang. Korupsi, uang dan uang. Hari ini jangan mau jadi hamba uang, kita mau jadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu punya hati rela. Rela kehilangan sesaat untuk dapat hartanya surga. Hamba Tuhan itu gimana? Mencukupkan diri dalam segala hal. Dia akan cukupkan diri kita dengan apa yang ada. Hari ini hidupmu kekurangan, dulu bisa ke luar negeri, hari ini cukup ke Bali, saudara tidak perlu ragu. Wow, waktunya sudah habis ya. 3 hal, Tuhan Yesus memberkati, jangan menjadi hamba uang, cukupkan diri dengan apa yang ada, jangan takut. Itu 3 hal. Hari ini 3 hal ini juga harus saudara dan saya buang semuanya. Mulai belajar mengucap syukur atas apa yang ada. Karena ketika hidupmu benar-benar hari ini bisa tidak jadi hamba uang, mencukupkan diri dan jangan takut, maka di tahun-tahun yang depan saudara akan lihat, aku akan membuktikan sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, bahkan aku tidak akan pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8. Bukti itu akan dibuktikan. Immanuel, penyertaannya sempurna akan terjadi buat saudara dan saya di tahun-tahun depan. Tuhan Yesus memberkati. Happy weekend. Hari ini menghendaki apa saudara? Yaitu yang pertama, pekerjaan Allah yang besar. Jangan salahkan dirimu, jangan salahkan orang lain. Hari ini kita percaya, tidak perlu lihat kenyataan. Yang kedua, yaitu proses bagaimana tujuan Tuhan terjadi, melupakan masa lalu, fokus dengan masa depan. Yang ketiga, berlari-lari. Saudara harus kejar target hadiahnya Tuhan, bukan lagi dunia. Amin. Yang ketiga, jangan jadi hamba uang, ya. Cukupkan, jangan takut. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Hari ini kami percaya bahwa anak-anak-Mu di sini akan melihat bagaimana benih yang kami pertahankan bukan benih yang sia-sia. Karena tahun depan kami tidak mau lihat di hadapan-Mu daun kami yang banyak, tapi buah kami. Sehingga ketika tahun-tahun depan Tuhan mendapati, aku sudah melihat buahmu cukup dan ini waktunya engkau menuai. Maka saudara dan saya akan menuai hasil, menuai janji, menuai hadiah, menuai penyertaan Tuhan yang sempurna begitu luar biasa. Sehingga engkau dibedakan. Terima kasih Bapak. Biarlah sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain. Biar kami terima berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ya. Happy weekend semuanya. Tetap semangat ya. Tetap percaya kepada Tuhan. Tidak usah bingung dengan tantangan yang besar. Saudara dan saya hari ini sudah mengerti rumusnya. Yuk lakukan.
benih yang benar, karena kerajaan Allah berbicara menabur benih sampai buahmu lebat. God bless.